Indonesia itu punya banyak sekali fishing grounds atau wilayah untuk penangkapan ikan. Kamu tahu nggak ada berapa? Ada 11. Ada 11 fishing grounds dan wilayah manajemen perikanan ini diakui di dunia dan diberi nomor. Coba kita pernah dengar cerita ada pelaut yang ditangkap, dibuang ke laut ya jenazahnya ya. Itu misalnya contohnya karena di laut siapa yang bisa memantau angkat aja ikannya atau kayak iya tangkap ini industri perikanan, tapi ternyata itu lebih dari itu ya Bu, itu balik lagi juga berpengaruh sama diplomasi sama dan bahkan pelestarian ada pencurian lingkungan. ikan, pelestarian lingkungan itu dan ada masalah pemenuhan HAM pekerja Nah, fisheries juga ya Bu betul. ya. Betul, betul. Oh, kalau tadi Bu Dina bilang kayak ada macam-macam hal yang diperiksa ya Bu ya, quality controlnya tuh ketat. Itu apakah ada norma internasional itu Bu seputar perikanan tangkap? Berarti ada ya Bu ya, ada standarnya ya? Ada standarnya. Dan secara regional, kemudian sejumlah negara menetapkan standar tambahan, gitulah kira-kira. Nah, coba kita buka slide yang pernah saya siapkan untuk Foundation of International Human Rights Resource Reporting Standard atau FIRST, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ya. Jadi di slide ini waktu itu pernah kita bahas apa sih sebenarnya prinsip-prinsip internasional yang mengikat negara-negara yang terlibat di sektor perikanan tangkap ya. Yang paling klasik, saya bilang paling klasik karena termasuk yang pertama ada itu adalah International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Ini dari FAO, Lembaga Pangan Dunia. Jadi sebenarnya di bagian ini ketentuannya sudah cukup jelas tentang mengapa kita perlu mencegah dan menggentarkan upaya negara-negara untuk melakukan pencurian ikan atau tidak mendaftarkan tidak mencatatkan ya hasil tangkapan ikannya misalnya. Dasarnya di situ sangat jelas, fungsinya itu sebenarnya marine conservation. Jadi konservasi perikanan. Itulah yang menjadi dasar dari IPOA ini, IPOA. Jadi di situ kemudian mengatur banyak nitty-gritty soal equipment, soal peralatan yang boleh atau tidak boleh, cara menangkap ikan yang boleh dan tidak boleh, itu akhirnya turunannya sampai sedetil itu gitu. Kemudian ada Code of Conduct for Responsible Fishery tahun 1995. Kemudian yang saya tekanan dulu nih, ada Work in Fishing Convention, ini terkait manusianya ya. Jadi di tingkat internasional, pertama-tama kaitannya dengan IPOA tadi, International Plan of Action to Prevent IUU Fishing, sebenarnya kaitannya itu pertama dengan port state measures. Jadi bagaimana kita negara-negara mengelola pelabuhan. Karena mau nggak mau docking ya ketika satu kapal itu bersandar, disitulah entry point untuk orang bisa ngecek bukan cuman kualitas ikannya, berapa banyak yang ditangkap, melanggar aturan atau tidak equipment-nya ya, peralatannya, tapi juga orangnya gimana yang ada di kapal itu, apakah sesuai atau tidak. Jadi ada ketentuan juga seputar manajemen di pelabuhan. Nah, gunanya itu kaitannya dengan yang nomor satu tadi, IPOA tadi. Jadi, Port State Measures, kalau teman-teman pernah dengar, itu kaitannya dengan itu. Nah, kemudian lahir yang 188 itu, C188, atau Work in Fishing Convention 2007. Itu intinya bicara lebih dalam soal bagaimana meningkatkan kualitas kondisi kerja bagi awak kapal. Dan sejauh ini memang ILO Convention yang ini itu masih minim dukungan, minim ratifikasi,
dari negara-negara produsen ikan. Indonesia termasuk yang belum meratifikasi C188. Di Asia Tenggara itu baru Thailand yang meratifikasi. Kemudian kita juga mengenal ada UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Nah, ini relatif baru, masuk ya ke khasanah diplomasi, tetapi arahnya sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa negara itu melakukan pencegahan sekaligus penindakan yang aktif ya, bila mana ada unit-unit bisnis yang beroperasi di teritori mereka atau di wilayah mereka, termasuk di perairan. Jadi Guiding Principle on Business and Human Rights ini bukan hanya mengatur atau memberi rujukan bagi penanggulangan bisnis di darat ya, di tempat-tempat konvensional seperti biasa kita kenal, pabrik gitu ya, tapi juga di laut sebenarnya. Nah, itu jadi satu patokan karena nanti kaitannya dengan hak asasi manusia ya, manusianya berarti. Kemudian di ASEAN sendiri sebenarnya sudah ada beberapa kerangka kerjasama, misalnya Cooperation Framework on ASEAN Network for Combating IUU Fishing, kemudian ada Strategic Plan of Action on ASEAN Cooperation on Fishery 2016 sampai 2020, dan ini akan diperbarui lagi dari waktu ke waktu. Kemudian ada Joint ASEAN CIFDEC, Declaration on Regional Cooperation for Combating IUU Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products. Di sini kita bisa lihat intinya sebenarnya ada pengakuan di tingkat internasional bahwa apapun yang terkait dengan upaya memperbaiki tata kelola di sektor perikanan tangkap itu tidak bisa dilakukan di skala nasional. Mau nggak mau dia harus berangkat pada pemahaman bahwa ini lintas negara gitu, lintas batas sifatnya. Makanya rujukan-rujukan internasional ini yang penting dilihat itu prinsipnya. Nanti diturunkan ke tingkat nasional memang, tetapi prinsip-prinsip dasarnya itu apakah ada ditemukan di negara-negara produsen ikan tadi, Nat, yang kita sebut di awal. Itu sih. Oke, Ibu Dina. Oh, menarik banget Ibu dikasih tahu nih jelas sama Ibu listnya tuh apa aja Ibu ya. Nah, kalau gitu aku selanjutnya mau nanya nih Bu Dina. Memangnya apa sih pentingnya untuk kita appeal dengan mengikuti pedoman-pedoman tersebut? Apakah ada polisi, Interpol gitu Bu, terus yang melanggar masuk penjara atau gimana Ibu? Atau kenapa alasan kita tuh harus appeal sama semua pedoman-pedoman yang udah dibuat ini? Sama seperti peraturan-peraturan atau bukan peraturan, norma ya, norma internasional. Sebenarnya norma internasional itu tujuannya memberi arah supaya di tingkat nasional itu ada kebijakan-kebijakan yang sejalan gitu dengan semangat yang dibangun dalam konvensi atau kesepakatan, entah itu internasional maupun regional. Intinya itu sebenarnya. Kenapa kita penting melakukan itu? Ya tentu pertama untuk menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita punya semangat yang sejalan gitu loh di tingkat internasional. Kalau kita bilang, oh kita nggak mau gitu kan, berarti negara kita termasuk yang tidak peduli dengan apa yang selama ini menjadi perhatian negara-negara lain gitu. Ya itu kita bisa jadi negara pariah tuh kalau kita bilang nggak mau deh gitu kan. Jadi ketika kita sampai sekarang belum meratifikasi C188 yang melindungi awak kapal, itu aja tanda tanya besar. Karena kita saat ini sudah meratifikasi perlindungan untuk awak kapal niaga, tapi untuk awak kapal ikan kok enggak gitu. Berarti ada diskriminasi kan? Kita nggak melihat manusia itu sama antara yang bekerja di kapal ikan dengan yang di kapal niaga. Apa karena yang kapal niaga duitnya lebih besar, bajunya lebih bagus-bagus gitu kan? Sementara yang awak kapal ikan itu income-nya mungkin lebih sedikit, mereka juga tidak lebih kecil ya skala bisnisnya gitu. Jadi hal seperti itulah yang membuat kita sebenarnya jadi penting untuk
comply ya, penting untuk ikut. Itu sih, Nat. Ngerti Bu Dina, dan itu juga pasti, bukan pasti sih, menurutku kepikiran di aku mungkin akan berpengaruh ke negara-negara konsumennya juga ya Bu Dina ya. Mereka bisa milih, oh ini nih yang melihat pro sama awak kapalnya, ini tidak, mereka jadi punya pilihan gitu ya Bu Dina. Nah betul. Tadi kan kembali ke di tingkat global ini, ikan itu pasarnya global gitu. Ikan itu bukan pasar nasional. Bahkan kalau untuk Indonesia, yang makan ikan di tingkat nasional itu tidak sebanyak yang di tingkat internasional gitu loh. Jadi artinya kalau produksi kita itu tergantung pada pasar global, mau nggak mau konsumen di tingkat internasional itu ikut mempengaruhi cara kita mengelola perikanan kita kan. Jadi sekarang itu trennya adalah negara pasar meminta kepastian ya, kepatuhan bahwa produk perikanan mereka itu bebas dari human trafficking, bebas dari perdagangan manusia ya, bebas dari kegiatan-kegiatan ilegal. Bahkan ada yang juga menjamin kelestarian lingkungan hidup, tidak membunuh dolphins misalnya ya, lumba-lumba misalnya, tidak membunuh penyu misalnya kayak gitu. Karena ya begitulah, konsumen sekarang lebih aware ya, karena sumber daya alam itu terbatas. Jadi kalau semua negara berlomba-lomba untuk menjual sebanyak-banyaknya, pasti ada yang curang. Gitu. Jadi tadi saya sempat sebut di depan, tapi belum sempat saya kasih tahu ya. Dan kenapa sejumlah negara itu bisa menjual ikan begitu banyaknya? Sementara negara seperti Indonesia kok walaupun secara resources dan geografis kita besar gitu, lautnya paling besar lautnya, tetapi kenapa malah kita produksinya cuma 6, sekian juta ton dibandingkan yang sebenarnya jumlah coastal lainnya, panjang pesisirnya lebih pendek dari kita. Kuncinya di equipment. Nah, jadi vessel ya, kapal sama equipment. Karena negara-negara yang di luar Indonesia itu banyak yang berlomba-lomba kemudian memperbesar ukuran kapal. Jadi kalau kapal, mungkin teman-teman pernah lihat ini ya. Ini kapal ini saya sempat cari ini gambar-gambar ini ya. Ini namanya perlengkapan equipment untuk menangkap ikan, itu macam-macam ya, teman-teman. Jadi ada misalnya kalau ikan karang itu nangkapnya dengan pelagic long line, termasuk tuna juga bisa dengan ini ya. Jadi gambarnya yang sebelah kiri itu artinya ada pelampung-pelampung, kemudian ada tali yang sebenarnya terhubung di bawahnya, nanti umpannya ada di situ, nanti akan tertangkap di situ. Jadi cukup ditarik saja, nanti semua ikan itu akan tertangkap. Nah, itu jenis long line itu macam-macam ya, caranya dia meletakkannya supaya menarik jenis hewan yang berbeda gitu, yang besar, berbagai ukuran lah gitu ya. Dan ini dengan long line ini menghindari tertangkapnya hewan-hewan yang tidak diinginkan gitu. Karena misalnya kalau kita lihat yang dilarang itu yang disebut troll ya, atau pukat harimau, seperti yang di bawah tuh ada gambar demersal atau bottom troll, itu pukat harimau. Anda bisa lihat di situ bentuknya seperti jaring, dia akan menyapu dasar laut. Jadi apapun yang ada di dasar laut bisa ketangkep kan, mau yang disengaja maupun yang tidak gitu loh. Dan efeknya tentu saja yang ditangkap bisa jadi lebih banyak yang dibuang juga, bahkan mati kan. Akhirnya kalau sudah terlanjur nyangkut di jalannya kan belum tentu bisa hidup dia ya. Gitu. Atau yang purse seine misalnya. Kalau purse seine itu lebih untuk di kayak cincin ya. Bentuknya seperti yang di atas itu, dia trapping ya, membatasi gerak sejumlah ikan di lingkar kapalnya itu, kan ada gambar kapal kecil di tengahnya itu ya. Itu mengelilingi sehingga lebih mudah untuk ditangkap.
gillnet itu pakai ini ya, pakai kail gitu. Jadi Anda bisa lihat sejumlah negara itu memilih untuk memperbesar kapalnya, dan semakin besar kapal biasanya peralatan yang dipakai itu yang ada 2 tiang tinggi itu troll. Jadi itu yang pukat harimau biasanya. Jadi secara fisik akan kelihatan gitu loh, kapal yang basisnya pukat harimau atau basisnya peralatan yang lain. Nah, nelayan-nelayan tradisional biasanya itu tidak menggunakan itu. Mereka menggunakan cara-cara yang lebih, nangkap ikannya jumlahnya nggak banyak, misalnya dengan kail. Dan sejumlah nelayan kita di perairan Maluku, misalnya di perairan Sulawesi, mereka menangkap dengan peralatan-peralatan yang jauh lebih sederhana. Nah, memang tidak bisa dinafikan ya. Nah, pada akhirnya kalau mereka berlomba, mereka tidak bisa beli kapal yang factory ship tuh yang kayak gambar paling kanan, yang 3.000 gross ton gitu ya. Sementara kapal kita itu lebih kayak gambar yang di tengah tuh, yang di bawahnya Persei. Kecil lah seukuran itu, bahkan lebih kecil lagi, yang cuma sekitar 5-10 gross ton, yang artinya kalau kamu berhadapan dengan ombak yang tingginya 5 meter, 10 meter, kamu pasti kalah gitu. Dan kapal itu kecil, sehingga sekali berlayar 10-15 orang bisa kamu bayangkan berdesak-desakannya seperti apa gitu ya. Dan memang butuh banyak orang, karena itu untuk menarik jala yang begitu besar kan butuh tenaga ya. Jadi biasanya orang beramai-ramai dia berangkat. Nah, kalau nggak mampu membeli kapal yang jauh lebih besar dengan tenaga yang lebih besar, tentu biayanya lebih besar juga. Peralatannya dia juga ya, semakin canggih peralatan kan juga harus belajar lagi ya, capacity building juga untuk itu semua. Akhirnya apa, Nat? Mereka melakukan hal-hal yang ilegal. Dan bukan berarti yang kecil saja yang melakukan ilegal, yang besar pun itu banyak yang melakukan illegal activities. Karena tadi ya, begitu dia besar, orang pikir wah oke gitu ya, padahal dia menyapu dasar lautan gitu kan. Itulah Nat. Jadi saya seringkali bertanya, di tingkat global itu yang ditekankan kalau soal perikanan kan monitoring ya. Semua negara harus bertanggung jawab, kita harus memantau bagaimana kapal-kapal berlayar di wilayah perairan kita. Memantau itu kan butuh kontrol ya, Nat. Berarti kan ada paradoks nih. Di laut itu dibutuhkan monitoring, tapi siapa yang memonitor? Karena ternyata peralatan satelit yang saat ini ada, itu hanya bisa menjangkau gambar aja, belum tentu tahu activity di dalam kapal itu apa. Jadi apalagi kalau si kapal itu mematikan radarnya ketika melintasi batas wilayah negara lain secara ilegal. Dia matikan radar ya otomatis nggak muncul kan di satelit kan, hilang, berarti nggak ada track. Jadi gimana caranya negara pantai, negara laut bisa memonitor. Kemudian yang kedua, paradoks beban geografis ya menurut saya. Selama ini belum atau minim sekali dibicarakan bahwa negara yang wilayah perairannya besar itu sebenarnya menanggung beban biaya yang sangat besar untuk memonitor atau mencegah IUU fishing, termasuk juga untuk melindungi sumber daya manusia, labor yang bekerja di sektor ini. Orang hanya berasumsi kalau perikanan itu wilayahnya besar, udah pasti untung. Menurut saya belum tentu. Justru bisa jadi sangat dirugikan karena biaya untuk monitoring sangat-sangat besar. Berbagai negara berusaha untuk masuk, berusaha untuk menembus, bahkan melanggar ya wilayah-wilayah batas teritori, sementara kapasitas negara itu belum tentu sebanding dengan teknologi dan kapital yang dimiliki oleh si maling-maling inilah. Kemudian yang ketiga ada paradoks sanksi. Sekalian nih, berarti ada 3 paradoks sanksi. Tadi kan ingat ya, di depan disebut ada prinsip di IPOA itu untuk deterrence ya, untuk menggentarkan kegiatan ilegal. Problemnya, deterrence itu atau penggentaran itu tidak akan berfungsi ketika ada perlombaan peralatan. Kalau equipment-nya semakin lama semakin canggih, semakin cepat, semakin akurat, bahkan
sekarang ada kapal-kapal yang bisa mendeteksi panas badan ikan gitu. Jadi mereka dari satelit bisa ngelihat nih di mana ada kumpulan ikan. Sementara nelayan-nelayan yang dengan kearifan lokal menangkap dengan melihat bintang, melihat dengan peralatan-peralatan mereka yang apa adanya gitu. Mereka minimalis lah ya, menangkap ikan itu bukan untuk mengambil sebanyak-banyaknya, tetapi sesuai dengan kebutuhan saja gitu. Di mana sanksinya di situ buat yang tadi punya peralatan jauh lebih besar, jauh lebih canggih mungkin, belum tentu mereka menjalankan perikanan ini dengan bertanggung jawab juga kan, walaupun alatnya canggih gitu. Jadi 3 paradoks itulah, paradoks monitoring, paradoks beban geografis, sama paradoks sanksi. So in my view, masih ada banyak hal yang perlu dibicarakan oleh kita semua yang prihatin pada lingkungan hidup dan pada sektor perikanan tangkap. Ini isu strategis, Nat. Menurut saya nggak bisa kita melihat sebelah mata, kita perlu makin mengenal, apalagi kita negara maritim. Betul, Ibu. Ya ampun, aku jadi tergerak juga ya Bu, hatiku dari yang awalnya aku ignorant banget kan, kayak kenapa sih harus perikanan, aduh aku masih belum kenal nih sama isinya, terus langsung digerakkan hati aku sama Ibu, ternyata semuanya saling interconnected ya Bu ya, gitu. Oke. Ya. Dan aku juga belajar Ibu, ternyata kapal yang di Nemo dia pakai pukat harimau yang Nemonya dipisahkan dari bapaknya. Iya betul, ingat ya gambar itu ikan Nemo itu ya, ikan Nemo itu ya. Ya itu betapa jahat itu nelayannya. Itu Nat, ini baru pengantar ya. Jadi teman-teman yang masih ingin tahu lebih dalam soal sektor perikanan, jangan ragu-ragu untuk kasih komen, share juga sama teman-temannya yang lain. Di Sinergi kita juga masih akan terus ya selama beberapa waktu dengan isu perikanan tangkap itu. Kebetulan masih ada kerjasama lanjutan juga dengan kementerian terkait di Indonesia, dan di akhir tahun atau awal tahun depan ya rencananya kita akan ada regional meetings juga nih, kita inisiasi untuk skema sektor ikan tangkap yang lebih ramah HAM, lebih hak asasi manusia. Gitu. So stay tune lah, stay tune. Oke, Bu. Aku masih banyak Bu yang mau aku tanya, terutama soal Indonesianya ya Bu ya. Tapi mungkin itu betul. Bisa, tapi mungkin itu nanti kita bisa perdalam lagi ya Bu, karena nggak bisa cuman 10 menit kita bicarain, kayaknya bakal lama banget. Tapi ini mungkin penutup deh, terakhir sedikit aja dari Bu Dina. Kalau Bu Dina melihat dunia itu ngelihat Indonesia bagaimana sih Ibu? Apakah kita dianggap sudah mengikuti pedoman-pedoman ini? Sedikit aja Bu Dina, nanti kita dalemin lagi di episode selanjutnya mungkin. Sejujurnya garis besarnya Indonesia itu relatif tidak berdaya ya. Tetapi sempat ada warisan ketegasan dari masa Jokowi Jilid 1 ya, Presiden Joko Widodo Jilid 1 pada masa Ibu Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu membekas sekali sebenarnya periode waktu itu. Jadi di situ dapat dilihat bahwa Indonesia dengan wilayah maritim yang begitu besar sebenarnya bisa dan mau juga ya, kalau dia mau maka bisa ada satu kebijakan yang juga membuat negara lain berpikir berkali-kali lipat untuk melakukan pencurian ikan atau tidak hormat pada orang-orang yang bekerja di sektor perikanan ini gitu. Sayangnya episode itu seakan sudah masa lalu gitu. Jadi itulah kita sneak peek-nya ya. Pertanyaannya, akankah ada episode berikutnya yang menunjukkan Indonesia itu betul-betul tegas lah ya, dan betul-betul bergigi gitu untuk menjaga wilayah maritim kita. Ya kita bahas berikutnya aja lah, Nat. Ibu tuh teasernya udah aku pengen kayak kenapa ibu udah pengen tanya-tanya gitu, tapi cliffhanger ya Ibu ya. Episode selanjutnya ya Nat ya.
Ya, Pasti baca-baca pendengar juga dulu. jadi penasaran nih, Bu, gara-gara Ibu kasih teasernya. Ya, pendengar baca-baca dulu, lihat-lihat dulu, nanti habis itu supaya diskusi kita lebih hidup ya. Mm-mm. Kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke, oke, terima kasih banyak Ibu Dina. Aku mendapat pengetahuan lagi minggu ini karena Bu Dina. Terima kasih, Ibu. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan nyambung episode 20. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Ketemu lagi, Bu Yuk, Dina. Sampai bye-bye. ketemu lagi pendengar nyambung. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.